نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan-kenikmatannya, kenikmatan yang besar seperti kenikmatan dinul Islam. Kenikmatan kita mendapatkan rizki berupa al-Islam. Perlu kita ketahui bersama bahwa yang namanya nikmat itu bukan hanya sekedar makanan dan minuman saja. Bukan hanya sekedar harta benda. Bukan hanya sekedar rumah mewah ataupun yang lainnya. Namun Islam itu adalah nikmat juga. Bahkan seorang ketika dia mendapatkan agama Islam, dia bisa mendalami agama Islam, dan dia bisa memegang erat-erat agama Islam, maka dengan sebab nikmat itu, dia akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa dia berislam, tanpa seorang mendapatkan nikmat agama Islam, maka dia tidak akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat agama Islam ini. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah, yang sah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-Islam, agama Islam. Maka seorang akan mendapatkan ridha Allah jikalau dia beragama dengan agama Islam. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bahkan diterima dan tidaknya amalan seorang manusia adalah tergantung dengan agamanya. Seorang yang beragama Islam dan dia mengamalkan Islam itu dalam kehidupannya, dia memegangi Islam itu dengan kuat dalam kehidupannya, maka amalan yang dia lakukan, tatkala amalan tersebut sesuai dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan dilakukan secara ikhlas, maka dengan itu amalan seorang tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, jikalau dia tidak mendapatkan nikmat Islam, tidak berislam, kebaikan apapun yang dia lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan besarnya nikmat Islam, besarnya fungsi Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang dia mencari agama selain Islam, yakni dia tidak mendapatkan nikmat berupa Islam, dia beragama dengan agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima amalan kebaikannya sama sekali. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat termasuk orang yang merugi. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sangat besar, berterima kasih kepada Allah, kita telah mendapatkan nikmat Islam itu. Oleh karena itu marilah kita menjaganya, memeliharanya,
memupuknya. Jangan sampai nikmat ini pudar. Jangan sampai nikmat ini hilang dari kita. Kita telah sangat beruntung sekali mendapatkan nikmat Islam ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, jangan disangka nikmat Islam ini tidak bisa hilang dari diri kita. Jangan disangka seperti itu. Di sana banyak perkara yang bisa menyebabkan Islam kita gugur. Banyak hal. Jikalau kita teledor, maka Islam yang kita pegangi rapuh, kemudian lambat laun menjadi hilang dan sirna. Sebagaimana nikmat-nikmat yang lain. Misalnya nikmat kesehatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan. Sehat mata kita, telinga kita, hati kita, jantung kita, fisik kita. Sehat. Namun bukankah kesehatan itu bisa hilang dari kita? Bukankah yang namanya kesehatan itu suatu hari bisa hilang dengan adanya penyakit pada diri kita? Jatuh sakit. Maka berarti nikmat berupa kesehatan hilang dari kita. Kenapa demikian oleh kaum muslimin yang berbahagia? Karena kesehatan yang Allah berikan kepada kita tidak kita rawat. Tidak kita jaga. Tidak kita pelihara nikmat kesehatan itu. Misalnya dengan memakan makanan yang mengganggu kesehatan kita. Pola makan yang tidak teratur. Atau begadang malam. Atau bahkan mengkonsumsi hal-hal yang haram. Misalnya seperti minuman keras. Atau makanan-makanan yang haram. Itu semuanya akibat keteledoran kita dan kesalahan kita. Kesehatan itu bisa rapuh dan bisa hilang. Disebabkan karena kesalahan kita. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Demikian pula dengan nikmat al-Islam yang ada pada diri kita. Kalau kita tidak baik-baik merawatnya, tidak baik-baik menjaganya, bisa jadi nikmat Islam itu rapuh. Disebabkan karena keteledoran-keteledoran kita. Misalnya, kalau badan sakit akibat makan racun, atau makan jeroan, atau makan makanan yang berlemak, maka ketahuilah Islam itu pun bisa terkotori dengan sebab dosa dan kemaksiatan. Sedikitnya beramal saleh, jarangnya seorang bertakarub kepada Allah, itu menyebabkan Islam menjadi rapuh. Bahkan Islamnya bisa hilang dengan sebab dia mengamalkan pembatal-pembatal keislaman. Karena itu marilah kita kaum muslimin yang berbahagia berusaha sekuat mungkin merawat nikmat Islam ini. Misalnya dengan hadir ke majlis-majlis ta'lim, datang ke tempat-tempat pengajian, atau melalui radio-radio yang mengajarkan tentang ilmu Al-Quran dan ilmu Al-Hadis. Karena ilmu Al-Quran dan ilmu Al-Hadis itu adalah santapan bagi rohani kita. Santapan bagi Islam kita. Semakin kita mempelajari ilmu Al-Quran, semakin kita mendalami ilmu tentang sabda-sabda Rasul, semakin kita tahu tentang hidayah, maka semakin kuat nikmat Islam pada diri kita. Dan itulah cara kita memelihara nikmat Islam pada diri kita. Namun sebaliknya, jikalau kita jarang-jarang taklim, jarang-jarang mendengarkan ayat Al-Quran, bahkan tidak pernah mendengarkan sabda-sabda Rasul, akibat kita tidak pernah belajar, maka kita pun menjadi orang yang tidak tahu tentang hidayah. Maka dengan sebab itu Islam kita menjadi rapuh. Bahkan bisa jadi Islam kita ini telah batal karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam kondisi kita tidak menyangka bahwa Islam kita itu telah batal.
Kaum muslimin yang kami muliakan, kami ingatkan kembali bahwasanya para ulama menyebutkan pembatal-pembatal keislaman itu secara global ada 10. Namun jikalau dirinci pembatal-pembatal keislaman tersebut disebutkan oleh beberapa para ulama ada 700 pembatal. Jikalau kita tidak tahu apakah itu akibat keteledoran kita dan kebodohan kita, membiarkan diri kita jahil, membiarkan diri kita tidak tahu petunjuk, maka bisa sangat terjadi kita teledor. Akibatnya adalah bukan hanya kesehatan yang hilang, namun hidayah yang hilang. Karena itu kaum muslimin yang kami muliakan, hadir ke majelis ta'lim adalah solusi untuk bisa memperkuat Islam kita. Hadir ke majelis ta'lim bersama teman-teman yang saleh, bersama teman-teman yang salihah, yang mendukung kokohnya iman kita, mendukung Islam kita. Maka tentunya itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Karena nikmat Islam inilah yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man jaa'a min wara'i hadzal haid wa huwa yashhadu an la ilaha illallah khalisan min qalbihi illa dakhala al-jannah." Beliau menyatakan, tidak seorang pun yang datang dari balik tembok ini dalam kondisi dia bersaksi dengan kalimat syahadatain yang dia ucapkan secara ikhlas dari dalam hatinya, kecuali dia akan masuk dalam al-jannah. Maksudnya adalah siapa yang mengucapkan syahadatain, kemudian dia memeganginya dengan erat, meyakininya dalam hatinya, sehingga dia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, mengikhlaskan ibadah karena Allah, dan dia tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menerima seluruh syariatnya dan menjalankannya dalam kehidupannya, maka orang yang seperti ini dijanjikan oleh Rasulullah dakhalal jannah, akan masuk ke dalam al-jannah. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, jikalau kita tidak menjaganya nikmat ini, maka kita akan merasa rugi. Rugi di dunia dan rugi pula di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada pembahasan kita yang terakhir adalah tentang pembahasan kewajiban mentaati para suami, yang kami bawakan dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Mentaati suami itu adalah dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang anak mentaati orang tuanya, itu pun sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Atau rakyat mentaati pemimpinnya, mentaati penguasanya, apakah itu raja atau apakah itu presiden, ditaati. Rakyat mentaati penguasa itu dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah memerintahkan itu semuanya. Sehingga kita mentaati penguasa bukan karena dalam rangka menjilat dan mengharapkan kursi atau mengharapkan sesuatu yang berkaitan dengan duniawi, namun kita mentaati penguasa karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri, penguasa-penguasa di antara kalian. Sehingga
mentaati penguasa itu bagian daripada agama kita. Namun perlu kita ketahui, di sana ada rambu-rambunya. Mentaati manusia boleh, dan bahkan itu termasuk dari bagian agama kita. Bahkan kita mendapatkan pahala dengan kita mentaati penguasa kita. Namun selama perintah-perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, la ta'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan terhadap seorang makhluk pun ketika ajarannya atau perintahnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya tak lain, seorang manusia diperbolehkan bahkan dianjurkan mentaati orang lain ketika perintahnya itu dalam kondisi ma'ruf, perintahnya adalah perintah yang baik. Demikian pula kaum muslimin yang berbahagia, seorang anak mentaati kedua orang tuanya. Perintah-perintah yang boleh dalam agama, bahkan perintah-perintah yang mubah ketika seorang anak mentaati orang tuanya. Misalnya disuruh menyapu halaman, disuruh membeli makanan. Ketika sang anak mentaati perintah orang tuanya, maka sungguh dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berbuat baik kepada orang tua itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sekali lagi, itu jikalau perintah orang tua kita tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan jikalau kedua orang tuamu itu menyuruhmu untuk melakukan kesyirikan, maka janganlah kamu ikuti seruan kedua orang tuamu itu. Namun tetap kamu harus bergaul, bersikap, bersopan santun kepada kedua orang tuamu dalam perkara yang lainnya. Selama tidak melanggar ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita diperintahkan untuk mentaati kedua orang tua kita. Demikian pula di dalam pembahasan kita yang terakhir kemarin, seorang istri diwajibkan mentaati suaminya karena suaminya memiliki hak yang besar terhadapnya. Bahkan kalau ada seorang istri yang menentang suaminya dikala suaminya memerintahkan kepada yang baik, memerintahkan kepada amal yang saleh, maka wanita tersebut telah kita pelajari dalam pertemuan yang kemarin, dia melakukan dosa yang namanya nusyuz. Dosa yang diistilahkan dalam agama kita dengan dosa nusyuz, yakni ma'siyatuz zauj ala zawjiha. Maksiatnya seorang istri kepada suaminya biasanya diwujudkan dalam bentuk at-tarafu alaihi bil khilaf. Biasanya diwujudkan seorang istri mendudukkan dirinya di atas suaminya. Hal itu menyebabkan banyaknya penyelisihan sang istri terhadap perintah-perintah suaminya. Sebagaimana yang telah kita baca dalam kitab Al-Kabair pada waktu yang telah lewat, pada majelis seperti ini, pada kesempatan Kamis di sore hari seperti ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, sekali lagi, itu jikalau perintah suaminya tidak melanggar syariat. Kalau perintah suaminya melanggar syariat, mengajarkan kepada kemaksiatan, mendidik kepada dosa, meminta untuk melakukan kemaksiatan, maka sang istri pun tidak boleh mentaati ajakan suaminya. Karena
mentaati suami itu jikalau perintah suami itu tidak melanggar agama. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, ini adalah pembahasan apa yang kita sampaikan dalam pertemuan-pertemuan yang telah lewat. Sehingga kesimpulannya adalah seorang mentaati orang lain ketika agama kita memerintahkannya, maka itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita kepada Allah, sehingga kita melakukannya penuh dengan keikhlasan. Tak lain itu adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tindasan atau bukan karena hal-hal yang lainnya. Namun betul-betul kita mentaati penguasa, atau kita mentaati orang tua kita, atau seorang istri mentaati suaminya karena dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan kita kali ini, kaum muslimin yang kami muliakan, pada pembahasan kita kali ini kita akan mengkaji tentang bentuk ibadah yang lain. Berbuat baik terhadap anak yatim. Berbuat baik kepada anak yatim. Kita melakukannya bukan karena faktor hanya semata kasihan saja. Bukan karena faktor yang lainnya. Namun karena faktor dorongan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita memelihara, merawat, menjaga, mengasuh, membiayai anak-anak yang yatim tersebut. Karena dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dorongannya adalah itu. Bukan hanya sekedar sosial belaka. Karena apa? Karena sebuah amalan jikalau tidak diniatkan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kalanya niatannya adalah niatan duniawi. Misal, mau merawat anak yatim karena dia mengincar harta anak yatim. Atau mau menikahi janda yang punya anak yatim. Bapaknya barusan meninggal. Niatannya adalah grogoti hartanya anak yatim. Naudzubillah min dzalik. Maka hal tersebut dilarang dengan keras dalam syariat kita. Berikut ini, pembahasan kita kali ini adalah tentang pahala dan kebaikan apakah yang akan diraih oleh seseorang yang dia merawat anak yatim. Yang dia memelihara anak yatim. Kaum muslimin yang kami muliakan, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal dalam Musnad beliau, dan juga Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, serta Muslim dan yang lainnya. Dari sahabat Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu an Nabi alaihi salatu wassalam qala, ana wa kafilul yatim fil jannati kahakada fil jannati hakada, wa qala bi isbi'aihi as-sababa wal wusta. Dari sahabat Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku, wa kafilul yatim, dan orang yang merawat anak yatim, fil jannah, akan berada di surga. Hakada, seperti ini posisinya. Antara aku dengannya, di surga nanti seperti ini posisinya. Bagaimanakah itu? Beliau mengisyaratkan dengan dua jarinya beliau. Jari telunjuk dan jari tengah. Coba masing-masing kita praktekkan. Mengacungkan jari telunjuk dengan jari tengah. Sudah? Alangkah dekatnya jari telunjuk kita dengan jari tengah kita. Demikianlah
Orang yang memelihara anak yatim, ketika dia melakukan hal itu dalam rangka beribadah kepada Allah, maka nanti dia akan masuk ke dalam al-jannah bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kedekatannya dengan Rasul seperti kedekatannya jari telunjuk dengan jari tengah. Masya Allah. Ini ibadah besar. Sekali lagi kita mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hal itu akan menguntungkan kita. Sebagaimana tadi, mentaati penguasa di saat mereka memerintahkan hal-hal yang baik. Itu menguntungkan kita. Mentaati orang tua ketika perintahnya tidak melanggar agama Allah, menguntungkan kita. Demikian pula seorang istri mentaati suaminya ketika suaminya mengajarkan kepada kebaikan, itu menguntungkan kita. Juga dalam perkara ini, merawat dan membiayai anak yatim itu juga menguntungkan kita. Jangan berpikir hartaku nanti ya habis, ngempani anak repot, apa mani anak yatim. Jangan. Rizki itu minallah. Bisa jadi dengan anak yatim itu berada di tengah-tengah keluarga kita, Allah kemudian mencurahkan rizki yang banyak dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini dia. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, kita akan membaca beberapa pelajaran penting di dalam hadis ini. Yang namanya yatim, anak yatim adalah alladzi faqada abah. Seorang anak yang kehilangan ayah karena faktor meninggal dunia. Ya. Adapun kalau faktor cerai dan ayahnya masih hidup, ya ayahnya wajib menafkahi anaknya. Walaupun anaknya ikut mantan istrinya. Dan itu tidak disebut sebagai yatim. Karena ayahnya masih hidup. Yang dimaksudkan di sini adalah seorang anak yang kehilangan ayahnya. Alias ayahnya meninggal dunia. Wahuwa dunal bulugh. Dan anak ini dalam keadaan belum baligh. Anak ini belum baligh. Adapun kalau anak ini sudah baligh, sudah mimpi basah, ini tanda salah satu baligh. Orang tersebut dikatakan sudah baligh adalah mimpi basah. Maka anak tersebut sudah tidak dikatakan sebagai anak yatim. Kalau seandainya orang yang dewasa pun masih dikatakan sebagai yatim, orang tua ya banyak yang jadi yatim. Karena mbah-mbahnya sudah pada meninggal, orang tuanya sudah pada meninggal. Dia sekarang umurnya 50. Apakah berhak dikatakan anak yatim? Ya tidak, wahai kaum muslimin. Ya, karena umurnya sudah lebih dari baligh. Nanti menyantuni para jompo-jompo yatim. Apakah itu apa? Ibu-ibu? Ya tentunya tidak. Ya, panti asuhan orang-orang tua yatim. Ya tidak. Adanya anak yatim. Karena pengertiannya adalah anak yang belum baligh, yang kehilangan ayahnya. Hal ini seperti disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau mengatakan, hafidtu an Rasulillah. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yutma ba'da ihtilamin. Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la yutma. Bukanlah seorang itu dikatakan yatim setelah dia mimpi basah. Yakni setelah dia baligh. Sehingga batasan
anak itu disebut sebagai anak yatim adalah ketika dia umurnya masih di bawah baligh. Umur buluh. Kaum muslimin, hadirin kaum muslimin yang berbahagia, adapun pengertian mengasuh anak yatim adalah, kata beliau di sini disebutkan, hiyal qiyamu bi umurihi was-sa'yu fi masalihihi min ta'amihi wa kiswatihi wa tanmiyati malihi idza kana lahu malun wa in kana la mala lahu anfaqa alayhi atau unfiqa alayhi wa kasahu ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Yang namanya mengasuh anak yatim itu adalah terdiri dari beberapa hal. Coba perhatikan kaum muslimin yang berbahagia. Yang namanya mengasuh anak yatim itu kompleks, mencangkup semua hal. Misalnya, al-qiyamu bi umurihi, melaksanakan, memenuhi segala urusan anak tersebut. Yang biasanya dilakukan oleh orang tuanya, karena orang tuanya tidak ada, maka kita yang melakukan urusan anak tersebut. Wasa'yu fi masalihihi. Dan juga yang namanya mengasuh anak yatim adalah penuh dengan kerja keras, berusaha untuk kebaikan anak tersebut. Misalnya dalam perkara makanannya, minumannya, pakaiannya, kesehatannya. Sehingga memberikan nafkah dengan pengertian yang meluas. Bukan hanya SPP sekolahnya saja. Bukan hanya sekedar kaos oblongnya tok. Atau sarungnya tok. Tapi juga mencangkup, memenuhi segala kebutuhan anak tersebut. Jikalau anak yatim tersebut memiliki harta, maka sang pengasuh anak yatim itu pun berpikir, bagaimana caranya harta anak yatim ini berkembang. Bagaimana caranya anak yatim ini terjaga, jangan sampai kurang, dan bagaimana caranya supaya bisa berkembang. Sehingga ketika nanti anak tersebut dalam kondisi sudah balik, diserahkanlah harta tersebut kepada anak itu. Ini dia. Jikalau diambil sebagian dari hartanya untuk membiayai dia, maka cukup dengan apa yang digunakan untuk membiayainya dia. Harta tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhannya jikalau kita tidak bisa memberikan nafkah kepadanya. Kemudian yang berikutnya, Al-Quran, yakni kitabullah, sangat memperhatikan pendidikan dan pemeliharaan terhadap anak yatim. اهتم القرآن برعاية اليتيم وتدبير شؤونه ورعاية مصالحه في 23 موضوعا. Di dalam Al-Quran terdapat 23 sekian tempat, 23 tempat, 23 kali disebutkan di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan memelihara anak yatim. Itu semuanya dilakukan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilakukan dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ikhlas dia memelihara anak yatim itu.
Masya Allah. 23 tempat disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah dalam surat An-Nisa. Ayat yang ke-36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, dan beribadalah kalian kepada Allah, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, dan berbuat baiklah kalian kepada saudara dekat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, tetangga dekat maupun tetangga jauh, teman dekat ataupun teman jauh, dan ibnu sabil, dan para budak yang kita miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang bersikap sombong dan congkak. Dalam ayat ini disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anjuran kepada kita berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat dekat, dan berbuat baik kepada anak-anak yatim. Ini menunjukkan bahwasanya berbuat baik kepada anak yatim adalah satu hal yang dipentingkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, disebutkan dalam surat Al-Fajr, ayat yang ke-17. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam teks mencela kaum musyrikin jahiliyah. Di mana kebiasaan kaum musyrikin jahiliyah, mereka tidak memiliki belas kasih kepada anak-anak yatim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sifat mereka itu agar kita jangan sama dengan kaum musyrikin. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Fajr, kalla balla tukrimunal yatim. Janganlah kamu sekali-kali seperti itu. Bahkan mereka kaum musyrikin Quraisy tidak pernah memuliakan anak-anak yatim. Kita diperintahkan dalam ayat ini agar kita jangan menyerupai kaum musyrikin, agar kita jangan bersikap seperti sikapnya mereka, acuh tak acuh kepada anak yatim, tidak pernah memuliakannya, tidak pernah menghormatinya, tidak pernah menyayanginya. Namun sebaliknya, Islam mengajarkan kepada kita agar kita menyantuni, memelihara, merawat, mengasuh, mendidik, dan memenuhi segala kebutuhan anak-anak yatim. Alangkah jauhnya perbedaan antara agama Islam dengan kebiasaan kaum jahiliyah. Yang ketiga, disebutkan di dalam surat Al-Ma'un ayat yang ke-2. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim, dan seterusnya ayat. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang tidak percaya kepada adanya hari kiamat? Apakah kamu tidak memperhatikan kondisi mereka?
orang-orang yang tidak percaya adanya surga neraka, adanya balasan-balasan. Ketahuilah sifat mereka itu di antaranya adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang suka menghardik anak-anak yatim, meninggalkan anak-anak yatim, tidak mau memerawat memeliharanya karena pikiran mereka untuk apa berbuat baik kepada para anak yatim. Lawang tidak ada manfaatnya kok. Gak ada pahala. Malah rugi mengeluarkan uang. Mengeluarkan biaya. Hanya untuk memelihara anak orang. Mereka ini akibat tidak percaya adanya hari pembalasan. Adanya hari ganjaran. Akibatnya mereka tidak mau berbuat baik. Sampai pun kepada anak yatim. Karena mereka hitung-hitungannya adalah apa? Mau berbuat jikalau ada untungnya. Mau berbuat jikalau ada pahalanya. Dan mereka tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Maka mereka pun tidak mau berbuat baik. Sampai pun kalau ada anak yatim. Ini kondisi mereka. Disebutkan juga dalam ayat yang lainnya. Ancaman keras bagi manusia yang memakan harta anak yatim dengan cara yang batil. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-10 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, sesungguhnya tak lain mereka hakikatnya sedang memasukkan ke dalam perut-perut mereka api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan sungguh mereka akan menghuni neraka sa'ir akibat perbuatannya itu, yakni memakan harta anak yatim. Ketika di dunia yang dimakan tentunya makanan enak. Dijual sawah anak yatim umpamanya. Tanpa memberitahukan kepada anak tersebut, dong masih bocah umur 4 tahun. Ya orang mikir sawah. Didol, dikakai, dimakan uangnya. Yang dimakan ya mungkin bakso, mie ayam, tahu berontak. Tapi hakikatnya yang dimasukkan ke dalam perutnya adalah api neraka. Kalau harta tersebut diberikan kepada istrinya dan anaknya, dia memakani istri dan anaknya dengan api neraka. Karena dia ngakai memakan hartanya anak yatim dengan cara yang zalim. Kaum muslimin yang kami muliakan, agama kita sangat keras terhadap kezaliman jenis ini. Sangat tegas dan tidak akan pernah dimaafkan sampai anak yatim tersebut memaafkannya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, disebutkan dalam sebuah hadis termasuk jajaran dosa-dosa besar adalah seorang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana beliau menyatakan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Beliau mengatakan asyirku billah was-sihru wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim. Syirik, sihir, bunuh diri,
makan riba, dan makan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Disebutkan dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala melarang, bahkan kepada Rasulullah larangan tersebut disampaikan. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ammal yatima fala taqhar." Maka adapun kepada anak-anak yatim, maka janganlah kamu wahai Rasul menghardiknya. Ayat ini walaupun lafaznya berkaitan dengan diri beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun maknanya dan syariatnya adalah umum bagi umatnya, yakni larangan menghardik anak yatim. Kaum muslimin yang berbahagia, disebutkan pula dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-177, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita yang namanya kebaikan itu antara lain adalah engkau membantu anak-anak yatim. Silakan dibaca sendiri ayatnya karena panjang, waktunya sangat singkat. Silakan nanti kalau pulang dibuka di rumah sebagai PR dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. Kalau tidak bisa, cari yang terjemahan. Kalau tidak bisa, tanya sama suaminya. Kalau suaminya nggak bisa, tanya sama ustadznya. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, di dalam sunnah Rasulullah disebutkan begitu besarnya Islam memperhatikan anak-anak yatim. Kalau tadi di dalam Al-Quran, adapun yang sekarang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang tadi kami sebutkan di depan, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim dari Sahal bin Sa'ad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukan orang yang mengasuh anak yatim nanti di surga Allah seperti beliau, kedekatannya seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana awwalu man yuftahu lahu babul jannah illa annahu ta'ti imra'atun tubadiruni faqulu laha ma laki man anti fadaqul ana imra'atun qa'adtu ala aitami li." Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Aku adalah seorang yang pertama kali dibukakan pintu surga." Tiba-tiba kata Rasulullah, ada seorang wanita yang berusaha untuk menyalipku. Tubadiruni, dia berusaha untuk menyalipku, berada di belakangku. Setelah itu kata beliau, yang pertama kali masuk dalam surga adalah Rasul. Kemudian ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah, masuk ke dalam surga tidak lama setelah Rasulullah SAW. Bahkan berusaha untuk menyelip Rasulullah. Tubadiruni. Faqulu laha, aku bertanya kepada wanita tersebut, "Ma laki
Apa yang menyebabkanmu bisa seperti ini? Segera-segera masuk dalam surga. Man anti? Siapa gerangan kamu wahai seorang wanita? Fatakul. Maka wanita tersebut mengatakan, Ana mra'atun. Aku adalah seorang wanita. Qa'adtu ala aitamin li. Aku tidak menikah demi memelihara anak-anak yatim yang ada di bawah pengasuhanku. Disebutkan syarah hadis ini adalah ja'lun nabiy imra'ata allati tatruku az-zawaj min ajli tarbiyati wa tarbiyatin wa ri'ayati sibyaniha bi an jazahal jannah. Keterangannya dalam hadis ini adalah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kabar gembira terhadap para wanita ketika ditinggal suaminya dan dia masih memiliki anak-anak yatim. Dia berusaha untuk memeliharanya, merawatnya, menjaganya, dan dia tidak menikah lagi demi merawat anak-anak yatim tersebut. Maka Rasul menyebutkan pahalanya bagi wanita tersebut adalah al-jannah. Namun bukan berarti menikah lagi bagi wanita sepeninggal suaminya itu haram. Bukan. Tetap boleh baginya untuk dia menikah dengan laki-laki yang lainnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, masih terdapat di sana pembahasan-pembahasan yang lain yang berkaitan dengan yatim. Namun mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa difahami, dan tak lain kita melakukan kebaikan apapun itu bentuknya adalah dalam rangka mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendapatkan pahala darinya, mendapatkan al-jannah, dan terhindar dari malapetaka dunia dan akhirat, selamat dari neraka dan dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.